Assalamualaikum Pak Imam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang bisa Pak Imam Nafsur bantu. Maaf Pak, sebelumnya saya bisa bicara sama Bapak, bisa minta waktunya. Oh gitu ya. Walah nggak apa-apa. Nggih. Silakan aja. Nggih. Kalau Pak Imam Nafsur bisa bantu nanti saya bisa bantu dan mau bicara apa monggo bebas. Monggo Nggih. saya Saya udara. nggih Bapak, terima kasih. Saya ingin berbicara sesuatu hal sama Bapak. Gini Bapak, saya mau bercerita dan menjelaskan sesuatu kepada Bapak. Sebenarnya hal ini sudah lama banget pengen saya ceritakan sama Bapak. Akan tetapi saya takut untuk menceritakannya, Pak. Waduh, kenapa kok mendadak takut segala? Kalau memang hal yang baik, kamu tidak perlu takut dengan siapa-siapa. Insya Allah saya bisa merahasiakan atau bisa menerima cerita dari kamu. Silakan mau cerita apa monggo. Iya, Bapak, terima kasih. Saya bermaksud untuk bercerita karena saya kan sebagai ketua kelas nggih, Bapak. Oke. Jadi eh, saya sebagai ketua kelas, saya ingin sekolah atau kelas itu tertib dan kondusif dalam setiap pembelajaran. Eh, jadi itu Bapak, saya pengen kelas itu disiplin, kelas itu tertib dalam segala hal. Gitu. Ya, baik. Ternyata kamu mau cerita terkait itu, saya rasa ini menjadi tujuan kamu untuk menceritakan yang kamu lihat atau yang kamu alami. Tentu dari yang kamu mau sampaikan ini ada sesuatu yang belum kamu sampaikan semuanya atau gambaran bagaimana cerita yang sebenarnya, yang sejujurnya. Silakan kamu ceritakan secara detail, secara lengkap. Nanti ada masalah apa, kalau memang saya bisa membantu, saya bantu. Coba kamu ceritakan yang sejujurnya, yang seperti apa, nanti akan saya bantu untuk mencarikan solusi. Bagaimana? Ceritanya seperti apa? Silakan. Iya Bapak, sebelumnya terima kasih. Kelas saya itu setiap hari ada aja anak yang melanggar disiplin, Pak. Jadi anak laki-laki waktunya sholat duhur itu banyak sekali yang tidak mau sholat duhur. Mereka hanya bercanda, mereka hanya bermain di dalam kelas. Bahkan eh, apa namanya? Jika diajak ke musala untuk sholat duhur, itu mereka malah mengejek kita yang anak-anak cewek ini, Pak. Bahkan mereka mengganggu kita sebagai cewek, anak-anak perempuan itu digangguin sama anak-anak yang laki-laki, Pak. Ada yang tasnya dicoret-coret, ada yang bukunya diambil terus dibuat mainan, dan masih banyak lagi, Pak, anak laki-laki itu yang apa ya, yang menurut saya memang kurang melaksanakan disiplin, kurang melaksanakan kegiatan yang baik, Pak, di kelas itu. Begitu, Bapak. Baik. Oh gitu ya. Astagfirullah. Ini kenapa kamu kok gak bilang sejak awal dulu? Padahal Pak Imam Nafsu itu mengira semuanya sudah sholat dan gak ada masalah-masalah. Bahkan kemarin pada saat sholat pun saya lihat semuanya juga tertib. Ternyata masih ada beberapa yang kamu ceritakan, mungkin anak ini tidak apa itu lepas dari pantauan saya. Nah, selain itu mungkin ada lagi yang mau kamu ceritakan, mungkin selain anak-anak yang kamu ceritakan tadi, sekiranya apa itu Pak Nafsun tidak tahu, coba nanti kamu jelaskan, mungkin ada lagi yang belum saya ketahui tentang
apa yang kamu sampaikan tadi. Mungkin selain itu ada, monggo kamu ceritakan lagi Iya. kalau ada. Iya Pak, sepertinya ada. Yang saya ingat itu anak-anak laki-laki itu Pak, anak laki-laki itu banyak yang ini yang lebih parah lagi Pak. Mereka itu sering berkata yang tidak sopan, sering berkata jelek, bahkan berkata-kata kasar. Jadi omongannya itu mereka selain suka mengejek, omongan-omongan yang kotor, yang kasar, yang tidak sepantasnya diucapkan itu mereka ucapkan Bapak. Itu di depan kami. Ketika di depan para guru mereka tidak melakukan itu, tetapi ketika di kelas, jam istirahat, atau ketika tidak ada Bapak Ibu guru, mereka melakukan hal itu kepada kami Bapak. Oh begitu ya. Waduh, nah ini mungkin lepas dari pantauan saya, padahal saya juga tidak mendengar ini. Dan kira-kira mungkin selain yang kamu lihat, mungkin ya masih ada anak-anak yang seperti ini, termasuk berkata kotor ini. Dulu memang awal-awal saya masuk sekolah ini ada satu dua yang terdengar, tapi lambat laun itu sudah tidak ada. Ternyata sekarang masih ada lagi. Nah, ini mungkin lepas dari pantauan saya, atau mungkin tidak sengaja saya tidak mendengar, atau mungkin kalau ada gurunya tidak seperti itu, tapi kalau tidak ada mungkin seperti itu. Nah, kira-kira setelah kamu mengetahui ini semua, apa harapan kamu, seperti apa agar ini tidak terjadi? Artinya dengan kamu lihat seperti ini, tentu kamu menginginkan kelas kamu itu seperti apa? Coba kamu sampaikan. Baiklah Bapak, yang jelas saya ingin kelas saya itu menjadi kelas yang disiplin, menjadi kelas yang menyenangkan buat kami untuk belajar, menjadi kelas yang nyaman buat kami untuk menuntut ilmu Bapak. Jadi harapan saya di kelas itu nggak ada lagi anak laki-laki yang kurang disiplin, nggak ada lagi anak laki-laki yang berkata kotor, yang tidak melaksanakan sholat zuhur, dan kegiatan-kegiatan yang tidak baik lagi. Untuk itu saya berharap mungkin kita bisa membuat lagi kesepakatan kelas yang bisa mendisiplinkan anak-anak kelas kami Bapak, sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan sholat zuhur di musola sesuai yang di kegiatan baik yang ada di sekolah kita atau di kelas kita Bapak. Oh begitu ya. Baik, dari harapan kamu ini tentunya sejalan dengan apa yang saya inginkan sejak dulu. Jadi memang saya itu termasuk atau salah satu guru yang tidak suka dengan anak-anak yang bicara jorok. Karena ini menurut saya kalau dia itu di sekolah seperti itu, bisa jadi di rumah juga melakukan hal yang sama. Oke, dari harapan kamu ini tentu tidak hanya sebuah harapan. Artinya kamu harus mempunyai seakan-akan rencana atau langkah-langkah untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi namanya harapan itu kan sebuah keinginan. Tapi kalau keinginan tanpa ada persiapan atau perencanaan, tentu itu tidak akan bisa terwujud. Nah, dari cerita kamu ini, Pak Nafsun minta kamu coba pikirkan atau kamu sampaikan kira-kira bagaimana cara atau langkah-langkah rencana aksi atau rencana tindak lanjut kamu untuk mencapai apa yang kamu harapkan. Coba kamu jelaskan. Begini Bapak, untuk itu seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin dengan keyakinan kelas bisa mengendalikan ini semua. Untuk itu jika memang diizinkan oleh Bapak, jika memang Bapak menyetujui hal ini, mengizinkan hal ini,
kami beserta pengurus kelas akan mewujudkan dan mencatat anak-anak yang sekiranya masih kurang disiplin itu, dan kami akan membuat bermusyawarah dengan pengurus kelas untuk membuat keyakinan kelas, begitu Bapak. Bagus. Langkah kamu sangat bagus sekali. Berarti dari yang kamu sampaikan tadi, tujuan kamu adalah anak-anak agar mau berubah dengan hal-hal ini menjadi anak yang lebih disiplin. Begitu kan maksud kamu? Iya Bapak, betul sekali. Nah, sip. Pak Nafsur sangat setuju dan saya dukung niat baik kamu ini. Nah, dari niat kamu ini tentu kamu mempunyai rencana kapan ingin melaksanakan kegiatan atau memulai langkah-langkah kamu ini. Coba kamu sampaikan rencana kamu kapan? Iya Bapak, terima kasih. Menurut saya alangkah lebih baiknya secepatnya. Jadi jika memang Bapak menyetujui hari ini, maka saya dan teman-teman pengurus kelas akan berembuk, dan ketika besok Bapak masuk ke kelas kami, Bapak bisa membimbing kami supaya terwujud keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu terbentuk dari ide-ide kami, anak-anak kelas kami, sehingga karena keyakinan kelas itu terbentuk dari gagasan yang ada di kelas kami, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan nantinya jika sudah menjadi kesepakatan. Begitu Bapak, jadi secepatnya, mungkin kalau misalkan ini besok bisa Bapak kami melaksanakan membuat keyakinan kelas itu. Ya. Baik, sangat bagus sekali dan luar biasa apa yang kamu sampaikan ini. Tentunya langkah kamu ini saya dukung dan kamu sangat baik sekali sebagai ketua kelas. Nah, untuk segala peralatan lainnya atau apa-apa yang harus kamu siapkan dengan baik, maka kalau ada apa-apa tolong nanti saya dihubungi. Artinya kamu jangan melangkah sendiri, tetapi kamu harus berkolaborasi dengan pengurus kelas yang lain. Dan tentunya saya selaku guru atau wali kelas kamu ikut memikirkan dan mari kita selesaikan bersama-sama. Dari inisiatif kamu ini saya berharap kamu bisa bisa mencapai tujuannya dan kamu bisa menerapkan pembelajaran ini dengan baik dan kamu bisa mengajak pengurus lain untuk menyelesaikan ini. Nah, tentu dari apa yang kamu sampaikan, kamu harus mempunyai sifat tanggung jawab dari apa yang kamu sampaikan tadi. Bagaimana kamu nanti ketika melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kamu tentang apa yang kamu sampaikan dari awal tadi. Bagaimana? Coba kamu jelaskan. Oke, terima kasih Bapak. Besok kami beserta pengurus kelas akan melaksanakan itu dengan yang jelas dengan bimbingan Bapak. Kemudian kami selaku pengurus kelas bersama teman-teman berharap, karena ini keyakinan kelas terlahir dari gagasan yang kami buat, mudah-mudahan menjadi kesepakatan dan bisa dilaksanakan, dan kami akan melaporkan secara berkala tentang perkembangan pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati Bapak. Jadi nanti mungkin bisa setiap minggu sekali ataupun berapa hari sekali kami bisa melaporkan perkembangan pelaksanaan keyakinan kelas yang kita laksanakan. Begitu Bapak. Ya, sip. Sangat bagus sekali. Saya bangga sama kamu yang punya rasa tanggung jawab dan mau memikirkan serta peduli dengan kelas kamu, sehingga kelas kita bisa menjadi kelas yang aman, tertib dan kondusif. Baiklah Pak, saya juga sangat berterima kasih atas Bapak kepada Bapak. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak, senang sekali bisa sharing dengan Bapak menjadi rencana kelas kami. Ya.
Baik, saya sangat sepakat dengan yang kamu sampaikan tadi, menjadikan Bapak lebih aktif lagi dalam meng-cross check keadaan kelas dan memberikan kelas bimbingan kepada semua kelas untuk senantiasa dicek keadaannya. Jadi tidak hanya sholat saja, tetapi ketertiban, keamanan, bahkan sopan santun akan saya pantau lebih disiplin lagi atau lebih meningkat lagi. Sekali lagi terima kasih ya atas masukan dan ide-ide cemerlang kamu. Semoga langkah kamu ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya juga, terima kasih atas dukungannya. Kami permisi dulu Bapak, melanjutkan aktivitas saya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih.